Halo, selamat datang di channel Fandi Candang. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang sangat menyeramkan. Simak sampai habis. Di sebuah kota kecil yang dikenal dengan sejarah mistisnya, terdapat sebuah lorong sempit di tengah kawasan tua yang ditinggalkan. Lorong itu dikenal sebagai lorong gelap oleh penduduk setempat, memiliki reputasi sebagai tempat yang diliputi oleh kehadiran gaib. Suara-suara misterius sering terdengar dari dalamnya, sementara cahaya yang masuk terasa redup dan berwarna kebiruan seolah memancar dari dimensi lain. Penduduk kota jarang berani melintasi lorong itu setelah matahari terbenam. Mereka percaya bahwa lorong itu adalah gerbang menuju dunia lain, tempat roh-roh tak bersarang mengembara tanpa tujuan. Suatu malam, seorang remaja pemberani bernama Adi, terdorong oleh rasa penasaran yang menggebu, memutuskan untuk menjelajahi lorong gelap itu sendirian. Saat dia melangkah ke dalam, udara seakan menjadi lebih dingin, dan atmosfer mencekam menyelimutinya. Langkah-langkah Adi terdengar bergema, menciptakan bayangan menakutkan di dinding lorong yang dipenuhi oleh cat putih kusam. Tiba-tiba, dia merasa seolah sedang dikejar oleh suara-suara hening yang mengisi ruang di sekelilingnya, suara-suara yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Semakin dalam dia menjelajah, semakin kuat suara-suara itu bergema di dalam telinganya. Adi merinding, mencoba menahan desiran ketakutan yang menyebar dalam dirinya. Ketika dia hampir mencapai ujung lorong, suara mendesing yang menusuk telinganya tiba-tiba memenuhi udara, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang berusaha untuk berkomunikasi tanpa diduga. Dari kegelapan itu muncul bayangan samar sosok manusia tanpa wajah. Yeanggi melangkah mendekati Adi dengan langkah terhenti dan berbicara dalam suara serak yang merasuk ke tulang belulang. "Kau tidak boleh berada di sini," kata suara itu dengan nada ancaman. Ketika Adi berusaha mundur dengan nafas tersengal-sengal, dia menyadari bahwa dia telah menginjak batas yang tidak boleh dilanggar oleh manusia biasa. Lorong gelap bukan hanya tempat fisik, tetapi juga jendela yang membuka ke dunia lain, di mana kehadiran yang tidak terlihat dapat berkomunikasi dengan mereka yang berani mendekat. Dengan langkah cepat dan hati berdebar kencang, Adi berhasil keluar dari lorong gelap dengan sekujur tubuh gemetar. Dia tahu sekarang bahwa suara dari dimensi lain itu tidak pernah sepi, selalu ada di balik setiap lorong gelap yang tersembunyi di tengah-tengah kota, dan mereka, roh-roh yang tak berwujud itu, selalu waspada terhadap kedatangan manusia seperti Adi yang dengan nekat mencoba untuk mengungkap rahasia di balik lorong gelap itu. Malam itu, setelah mengalami pertemuan yang mengerikan di lorong gelap, Adi pulang dengan hati yang masih gemetar. Suara-suara dari dimensi lain masih bergema dalam pikirannya, mengingatkannya akan pengalaman yang hampir membuatnya kehilangan akal sehat. Namun, keingintahuannya tidak bisa dibendung begitu saja. Adi merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan dari lorong gelap tersebut. Hari berikutnya, tanpa memberitahu siapapun tentang pengalamannya, Adi kembali ke lorong gelap. Kali ini, dia membawa dengan dia alat perekam suara dan kamera, bersiap untuk mencatat apapun yang bisa dia tangkap dari dimensi lain yang ada di dalam lorong itu. Namun, lorong gelap seperti memiliki kehendaknya sendiri. Pada siang hari, lorong itu tampak seperti lorong biasa di kota tua yang kumuh, dengan dinding yang retak-retak dan pepohonan yang menjulang tinggi di sekitarnya. Adi mulai merasa seolah malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk yang dihasilkan oleh imajinasinya yang liar. Tetapi begitu matahari mulai tenggelam dan bayangan mulai memanjang di lorong itu, suasana mulai berubah. Adi merasa ada kehadiran tak kasat mata yang mengintip-intip dari sudut-sudut gelap. Dia mulai merekam suara-suara yang aneh, suara gemuruh dan bisikan yang tidak bisa dijelaskan sumbernya. Saat Adi menyalakan kamera untuk merekam gambar, bayangan-bayangan samar mulai muncul di belakangnya. Dia berusaha untuk tidak panik, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah mempersiapkan diri untuk hal seperti ini. Namun, ketakutan yang mendalam tetap merayapi setiap serat tubuhnya. Tiba-tiba, di layar kamera yang dia pegang, terlihat siluet-siluet buram yang bergerak dengan lambat di sekitar lorong gelap. Mereka tidak memiliki wujud yang jelas, hanya bayangan yang tampak bergetar di antara kegelapan yang semakin dalam. Adi merasa detak jantungnya semakin cepat. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian di sana. Sesuatu atau beberapa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang mengamati setiap geraknya, setiap nafas yang dia hirup di dalam lorong gelap itu. Saat dia terus merekam dan mendengarkan suara-suara yang mengejutkan itu, sebuah suara serak dan tajam membelah udara. "Kau tidak boleh mengungkapkan rahasia ini,"
Adi terpaku. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung batas yang tidak seharusnya dijelajahi oleh manusia biasa. Lorong gelap bukanlah sekadar tempat terlupakan di kota tua ini. Itu adalah pintu gerbang ke dunia lain yang tak terlihat dan penuh dengan misteri yang lebih besar dari apa yang bisa dia bayangkan. Dengan gemetar, Adi akhirnya menghentikan rekaman dan melarikan diri dari lorong gelap. Dia tahu bahwa keingintahuannya hampir membawanya pada bahaya yang tak terbayangkan. Namun, suara-suara dari dimensi lain itu akan tetap menghantui pikirannya, mengingatkannya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh akal manusia. Malam setelah pengalaman kedua di lorong gelap, Adi kesulitan tidur. Bayangan-bayangan dan suara-suara yang dia alami masih terus menghantuinya dalam mimpi dan kenyataan. Dia merasa dirinya seperti terjebak di antara dua dunia nyata yang dia kenal dan dunia lain yang penuh dengan kehadiran gaib dan misteri. Keesokan harinya, Adi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang lorong gelap dan sejarahnya di kota tersebut. Dia mengunjungi perpustakaan tua di tengah kota, tempat yang diyakini memiliki koleksi buku-buku kuno dan catatan sejarah tentang kota itu. Dengan bantuan seorang pustakawan tua yang ramah, Adi menemukan beberapa catatan yang tersembunyi di balik lemari kayu tua di sudut perpustakaan. Catatan-catatan itu mengungkapkan bahwa lorong gelap memang memiliki sejarah panjang dalam kisah-kisah urban legenda dan kepercayaan lokal. Menurut catatan itu, lorong gelap diyakini sebagai titik pertemuan antara dunia manusia dengan dunia roh. Penduduk kota zaman dahulu percaya bahwa lorong itu adalah tempat persembunyian bagi roh-roh yang tak bersarang, yang mencari kedamaian atau kehidupan berikutnya setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, lorong gelap menjadi semakin dilupakan oleh penduduk kota. Orang-orang mulai menghindari lorong itu, menyebarkan cerita-cerita mengerikan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana pada malam hari, hingga akhirnya lorong gelap menjadi simbol ketakutan dan keberanian bagi siapapun yang berani melangkah di dalamnya. Adi menarik napas dalam-dalam. Dia merasa lebih memahami sekarang mengapa lorong gelap begitu menarik bagi imajinasinya, namun juga begitu menakutkan. Dia merenungkan, apakah ada cara untuk mengungkapkan rahasia di balik lorong gelap tanpa mengganggu roh-roh yang ada di sana, tanpa mengancam kedamaian mereka yang mungkin telah lama terlupakan. Dengan hati-hati, Adi membuat keputusan. Dia akan kembali ke lorong gelap. Bukan untuk mengganggu atau mengusik, tetapi untuk mencoba memahami lebih dalam akan makna sejati dari suara-suara dan bayangan-bayangan yang mengisi lorong itu. Dia ingin menemukan cara untuk berdamai dengan dunia lain, sekaligus menjaga keutuhan kedamaian lorong gelap sebagai bagian dari warisan kota yang tak ternilai. Saat matahari kembali terbenam dan bayangan-bayangan mulai memanjang di lorong itu, Adi berjalan dengan langkah hati-hati. Dia membawa buku catatan dan alat perekam, siap untuk menerima apapun yang mungkin dia temui di dalam lorong gelap, tanpa niat untuk mengubah atau mengganggu yang ada di sana. Di lorong gelap, suara-suara dari dimensi lain kembali bergema. Namun kali ini, Adi merasa ada kehadiran yang lebih ramai di antara bayangan-bayangan itu. Suara-suara itu, meskipun masih menakutkan, tidak lagi terdengar seperti ancaman. Mereka terasa seperti seruan atau pesan yang ingin disampaikan kepada dunia manusia. Pesan yang mungkin telah terlupakan seiring berjalannya waktu. Dengan hati yang lebih tenang, Adi mulai merekam suara-suara itu dan mencatat setiap pengamatan yang dia lihat di lorong gelap. Dia merasa bahwa dia sedang berada di ambang pemahaman baru tentang hubungan antara dunia manusia dan dunia roh. Sebuah pemahaman yang tidak akan pernah dia dapatkan di tempat lain. Setelah malam yang panjang di lorong gelap, Adi kembali dengan rasa pengetahuan baru yang memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa lorong gelap tidaklah hanya tempat yang menakutkan, tetapi juga tempat yang syarat dengan makna dan sejarah yang berharga bagi kota dan penduduknya. Keesokan harinya, Adi bangun dengan perasaan yang campur aduk. Pengalamannya di lorong gelap masih menghantuinya, tetapi kali ini dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam dan rasa hormat terhadap kehadiran yang ada di sana. Dia merasa tanggung jawab untuk memahami dan menghargai lorong gelap serta roh-roh yang mendiaminya. Adi kembali ke perpustakaan untuk mencari lebih banyak informasi tentang cara berinteraksi dengan dunia roh dan cara menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat oleh penduduk kota.
Dia menemukan beberapa buku tentang ritual dan tradisi spiritual yang bisa memberinya panduan dalam menghadapi situasi seperti ini. Setelah berhari-hari belajar dan mempersiapkan diri, Adi kembali ke lorong gelap dengan niat yang lebih jelas. Dia membawa dengan dia persembahan kecil dalam bentuk dupa dan bunga sebagai tanda penghormatan kepada roh-roh yang dia yakini menghuni lorong tersebut. Di malam yang mendung, Adi berdiri di depan mulut lorong gelap dengan hati yang berdegup kencang. Dia menyalakan dupa dan membiarkan wewangian harum memenuhi udara yang dingin sambil menaburkan bunga-bunga kecil di tanah di depan lorong. Dia berbicara dengan suara lembut, mengucapkan permohonan maaf atas gangguan yang telah dia sebabkan sebelumnya. "Saya datang dengan niat baik," ucap Adi dengan tulus. "Saya ingin belajar dan memahami. Saya tidak bermaksud untuk mengganggu atau menyakiti siapapun di sini." Dia duduk di depan lorong gelap, menunggu dengan penuh harap dan hormat. Suasana terasa hening, hanya diisi oleh angin sepoi-sepoi malam yang sesekali melintas di antara pepohonan di sekitar lorong. Tiba-tiba, suara yang dikenalnya mulai bergema lagi. Namun kali ini, suara itu terdengar lebih jelas dan lebih ramah. Adi merasa ada kehadiran yang lembut dan penuh kebaikan di sekitarnya. Sebagai tanggapan atas sikapnya yang menghormati, dalam setiap kegelapan, ada cahaya yang bisa ditemukan. Ucap suara itu dengan lembut, "Kau telah menunjukkan penghargaan yang langka bagi seorang manusia. Kami memperhatikan." Adi tersenyum legan. Dia merasa dia telah menemukan keseimbangan antara rasa ingin tahu dan hormat kepada kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Lorong gelap bukan lagi tempat yang menakutkan baginya, tetapi tempat yang syarat dengan makna dan misteri yang menginspirasi. Sejak malam itu, Adi sering kembali ke lorong gelap, bukan lagi dengan keinginan untuk mencari sensasi atau pengetahuan baru, tetapi untuk berkomunikasi dan berbagi cerita dengan roh-roh yang tinggal di sana. Dia menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia lain, menjaga keseimbangan dan kedamaian di lorong gelap yang kini lebih dari sekadar tempat terlupakan di kota tua itu. Kisah Adi di lorong gelap menjadi legenda baru di kalangan penduduk kota. Dia dihormati bukan hanya karena keberaniannya menghadapi ketakutan, tetapi juga karena sikapnya yang penuh dengan rasa hormat dan penghargaan terhadap kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, lorong gelap tidak lagi dianggap sebagai tempat yang menakutkan atau terlupakan. Ia menjadi tempat yang dihormati dan dijaga sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah dan warisan spiritual kota yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan masa lalu yang gelap. Malam-malam berlalu di lorong gelap, dan Adi terus membangun hubungan yang semakin dalam dengan kehadiran gaib di sana. Dia belajar banyak tentang sejarah tersembunyi kota dan rahasia-rahasia yang disimpan oleh lorong gelap itu sendiri. Setiap kunjungannya menjadi pengalaman yang menginspirasi dan mendalamkan pengertian spiritualnya. Suatu malam, ketika Adi duduk di depan mulut lorong gelap dengan lampu senter yang redup dan buku catatannya di pangkuannya, dia merasa ada energi yang berbeda mengalir di sekitarnya. Suara-suara yang biasanya hanya terdengar sebagai bisikan redup, kali ini mengucapkan sesuatu dengan jelas. "Kami memiliki pesan untukmu, Adi," kata suara yang lembut namun tegas. Adi menatap ke dalam kegelapan, hatinya berdebar karena antusiasme campur takut. "Saya mendengarkan," jawab Adi dengan hati-hati. "Kamu telah menunjukkan kesediaan untuk memahami dan menghormati kami," lanjut suara itu. "Kini saatnya untuk menyampaikan pesan kami kepada dunia." Adi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pengalamannya di lorong gelap akan membawanya pada tanggung jawab yang begitu besar. Namun, dalam hatinya, dia merasa teguh bahwa ini adalah bagian dari misinya yang sejati. Dengan hormat dan rasa tanggung jawab, ucap Adi dengan penuh tekad, "Saya akan menyampaikan pesan yang kalian berikan kepada dunia." Suara-suara itu tidak lagi bersuara setelah itu, tetapi energi kehadiran mereka masih terasa kuat di sekitar Adi. Dia tahu bahwa dia telah dipilih untuk menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib yang ada di lorong gelap itu. Dengan demikian, peran dan tujuan hidupnya menjadi jelas. Setelah malam itu, Adi mulai menulis. Dia menuliskan pengalamannya, pengetahuannya tentang lorong gelap, dan pesan
pesan-pesan yang disampaikan oleh kehadiran gaib di sana, dia memutuskan untuk membagikan cerita ini kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam upaya untuk menghormati dan menyebarkan makna yang diberikan kepadanya, buku yang dia tulis segera menarik perhatian banyak orang. Orang-orang dari berbagai belahan kota datang untuk mendengarkan kisahnya, untuk belajar dari pengalamannya, dan untuk menggali lebih dalam akan keajaiban yang tersembunyi di lorong gelap. Adi tidak lagi hanya dikenal sebagai orang yang menjelajahi lorong gelap itu, tetapi sebagai penerjemah antara dunia manusia dan dunia gaib yang memenuhi kota itu. Dia melanjutkan untuk menjaga dan merawat lorong gelap dengan penuh hormat, sambil terus menerima dan menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan kepadanya. Seiring berjalannya waktu, lorong gelap tidak lagi dipandang sebagai tempat yang menakutkan atau terlupakan. Ia menjadi tempat yang dihormati dan dijaga, sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah dan warisan spiritual kota yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan masa lalu yang gelap. Dan Adi, dengan hati yang penuh rasa syukur, menemukan arti yang sejati dalam petualangan dan misinya di lorong gelap, sebagai penghubung antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat, dan sebagai pelindung bagi tempat-tempat yang dianggap sakral oleh roh-roh yang tinggal di sana. Adi merasa dirinya semakin terikat dengan lorong gelap dan kehadiran gaib di dalamnya. Setiap kunjungannya tidak lagi hanya sekadar pengamatan atau pendekatan ilmiah, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Dia belajar untuk mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan pikiran rasionalnya. Suatu malam, ketika bulan purnama menghiasi langit malam di atas lorong gelap, Adi merasa panggilan yang kuat untuk kembali ke sana. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang penting yang menunggu untuk diungkapkan, sebuah titik puncak dari perjalanannya yang panjang dan berliku. Dengan hati yang berdebar, Adi mempersiapkan diri seperti biasa. Dia membawa buku catatan dan alat perekam, serta beberapa persembahan sebagai tanda penghormatan. Saat dia berjalan menuju lorong gelap, dia merasa energi yang berbeda mengalir di sekitarnya. Ini bukan lagi perasaan takut atau ketegangan, tetapi rasa hormat dan antusiasme yang mendalam. Tiba di mulut lorong gelap, Adi duduk dengan tenang di depannya. Dia menyalakan dupa dan menaburkan bunga-bunga kecil di tanah, mengucapkan kata-kata permohonan maaf dan penghargaan kepada kehadiran gaib yang dia yakini ada di sana. "Tolong tunjukkan kepadaku, berikan aku pengertian yang lebih dalam," pinta Adi dengan suara yang lembut namun penuh keteguhan. Saat itu, lorong gelap seolah menanggapi panggilannya. Suara-suara dari dimensi lain mulai berbisik, mengisi udara dengan kehadiran mereka yang halus namun kuat. Adi merasa sebuah kehadiran yang besar, hampir seperti energi yang mengelilingi dirinya. Dalam keheningan yang hening, suara-suara itu mulai menceritakan kepadanya tentang asal-usul lorong gelap. Mereka menceritakan bagaimana lorong itu menjadi tempat persembunyian bagi roh-roh yang mencari kedamaian setelah kehidupan mereka yang berakhir di dunia fisik. Mereka juga menceritakan tentang tanggung jawab Adi sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib di lorong gelap. Mereka menegaskan bahwa misinya bukan hanya untuk belajar dan memahami, tetapi juga untuk menyebarkan rasa hormat dan menjaga kedamaian di tempat tersebut. Adi mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap kata yang disampaikan oleh kehadiran gaib di lorong gelap. Dia merasa lebih dekat dengan makna sejati dari keberadaannya di sana. Sebuah panggilan untuk melayani dan melindungi, bukan sekadar memuaskan rasa ingin tahu atau penasaran. Ketika cerita berakhir, Adi merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian dan penerimaan. Dia tahu bahwa lorong gelap bukan lagi tempat yang menakutkan atau misterius baginya, tetapi adalah rumah bagi kehadiran-kehadiran yang bijaksana dan penuh kasih. Sejak malam itu, Adi terus menjalani perannya dengan penuh dedikasi. Dia tidak hanya menulis dan membagikan cerita-cerita tentang lorong gelap, tetapi juga menjadi mentor bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam akan hubungan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Kisah Adi di lorong gelap menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Dia menjadi contoh bagaimana penghargaan dan keberanian dapat membawa manusia lebih dekat kepada misteri-misteri yang memperkaya jiwa dan pikiran. Dan setiap kali bulan purnama bersinar di atas lorong gelap itu, Adi merasa bahwa dia tidak hanya berada di tempat yang sakral, tetapi juga di tempat yang memungkinkan dia untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Malam-malam berlalu dengan Adi terus mengabdikan dirinya pada lorong gelap. Di setiap kunjungannya tidak lagi hanya sekadar eksplorasi atau pencarian pengetahuan, tetapi juga
adalah sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Dia belajar untuk mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan pikiran rasionalnya. Suatu malam, ketika bulan purnama menghiasi langit malam di atas lorong gelap, Adi merasa panggilan yang kuat untuk kembali. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang penting yang menunggu untuk diungkapkan. Sebuah titik puncak dari perjalanannya yang panjang dan berliku. Dengan hati yang berdebar, Adi mempersiapkan diri seperti biasa. Dia membawa buku catatan dan alat perekam, serta beberapa persembahan sebagai tanda penghormatan. Saat dia berjalan menuju lorong gelap, dia merasa energi yang berbeda mengalir di sekitarnya. Ini bukan lagi perasaan takut atau ketegangan, tetapi rasa hormat dan antusiasme yang mendalam tiba di mulut lorong gelap. Adi duduk dengan tenang di depannya. Dia menyalakan dupa dan menaburkan bunga-bunga kecil di tanah, mengucapkan kata-kata permohonan maaf dan penghargaan kepada kehadiran gaib yang dia yakini ada di sana. "Tolong tunjukkan kepadaku, berikan aku pengertian yang lebih dalam," pinta Adi dengan suara yang lembut, namun penuh keteguhan. Saat itu, lorong gelap seolah menanggapi panggilannya. Suara-suara dari dimensi lain mulai berbisik, mengisi udara dengan kehadiran mereka yang halus namun kuat. Adi merasa sebuah kehadiran yang besar, hampir seperti energi yang mengelilingi dirinya. Dalam keheningan yang hening, suara-suara itu mulai menceritakan kepadanya tentang asal-usul lorong gelap. Mereka menceritakan bagaimana lorong itu menjadi tempat persembunyian bagi roh-roh yang mencari kedamaian setelah kehidupan mereka yang berakhir di dunia fisik. Mereka juga menceritakan tentang tanggung jawab Adi sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib di lorong gelap. Mereka menegaskan bahwa misinya bukan hanya untuk belajar dan memahami, tetapi juga untuk menyebarkan rasa hormat dan menjaga kedamaian di tempat tersebut. Adi mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap kata yang disampaikan oleh kehadiran gaib di lorong gelap. Dia merasa lebih dekat dengan makna sejati dari keberadaannya di sana. Sebuah panggilan untuk melayani dan melindungi, bukan sekadar memuaskan rasa ingin tahu atau penasaran. Ketika cerita berakhir, Adi merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian dan penerimaan. Dia tahu bahwa lorong gelap bukan lagi tempat yang menakutkan atau misterius baginya, tetapi adalah rumah bagi kehadiran-kehadiran yang bijaksana dan penuh kasih. Sejak malam itu, Adi terus menjalani perannya dengan penuh dedikasi. Dia tidak hanya menulis dan membagikan cerita-cerita tentang lorong gelap, tetapi juga menjadi mentor bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam akan hubungan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Kisah Adi di lorong gelap menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Dia menjadi contoh bagaimana penghargaan dan keberanian dapat membawa manusia lebih dekat kepada misteri-misteri yang memperkaya jiwa dan pikiran. Dan setiap kali bulan purnama bersinar di atas lorong gelap itu, Adi merasa bahwa dia tidak hanya berada di tempat yang sakral, tetapi juga di tempat yang memungkinkan dia untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang ke lorong gelap, ingin merasakan dan memahami apa yang Adi alami. Beberapa datang dengan rasa ingin tahu, yang lain dengan rasa hormat dan penghormatan. Adi menyambut mereka dengan hati terbuka, berbagi cerita dan pengalaman, serta menekankan pentingnya menghormati tempat tersebut. Namun, tidak semua orang datang dengan niat baik. Suatu malam, Adi mendengar berita bahwa sekelompok pemuda telah mencoba memasuki lorong gelap dengan tujuan membuat video untuk media sosial, mengejek kehadiran gaib di sana. Mereka memasang lampu sorot terang dan membuat keributan tanpa menghormati energi yang ada di tempat itu. Adi merasa khawatir dan terganggu. Dia tahu bahwa tindakan tersebut bisa merusak keseimbangan yang telah dia bangun dengan susah payah. Dia memutuskan untuk pergi ke lorong gelap malam itu dengan harapan bisa memperbaiki kerusakan yang mungkin telah terjadi. Ketika Adi tiba di lorong gelap, suasananya terasa berbeda, udara terasa lebih dingin, dan energi di sekitar lorong terasa gelisah. Dia menyalakan dupa dan menaburkan bunga seperti biasanya, mencoba menenangkan roh-roh yang mungkin merasa terganggu. "Saya meminta maaf atas gangguan yang telah terjadi," ucap Adi dengan suara tenang. "Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini." Tiba-tiba, angin kencang bertiup melalui lorong, membawa suara-suara yang lebih keras dan lebih mendalam dari biasanya. Adi merasakan kehadiran yang lebih kuat dari sebelumnya.
Seolah-olah roh-roh di lorong itu mencoba berkomunikasi dengan cara yang lebih langsung. Kami tidak senang dengan gangguan ini, kata suara itu dengan tegas. Lorong ini adalah tempat suci bagi kami. Mereka yang tidak menghormati harus belajar bahwa ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Adi merasa gelombang ketakutan merayapi dirinya, tetapi dia tetap tenang. Saya mengerti, jawabnya. Saya akan memastikan bahwa lorong ini dihormati dan dilindungi. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Angin mulai mereda, dan suara-suara itu kembali menjadi bisikan lembut. Adi merasa bahwa kehadiran di lorong itu memberinya kesempatan untuk memperbaiki situasi. Dia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan lebih tegas untuk melindungi lorong gelap dari gangguan yang tidak menghormati. Keesokan harinya, Adi mengumpulkan penduduk kota dan menceritakan apa yang terjadi. Dia meminta mereka untuk menghormati lorong gelap dan menjaga tempat itu dengan penuh tanggung jawab bersama-sama. Mereka membuat peraturan dan batasan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang datang dengan niat baik yang diperbolehkan masuk ke lorong. Dengan dukungan dari komunitas, Adi berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dihormati di sekitar lorong gelap. Dia juga membentuk kelompok kecil yang bertugas menjaga dan merawat tempat itu, memastikan bahwa kehadiran gaib di lorong tetap damai dan harmonis. Adi merasa lega melihat bahwa usaha dan dedikasinya mulai membuahkan hasil. Lorong gelap tidak lagi hanya menjadi tempat misterius, tetapi juga menjadi simbol kerjasama dan penghormatan antara manusia dan dunia gaib. Di bawah cahaya bulan purnama, Adi berdiri di depan lorong gelap. Merasakan kedamaian yang memenuhi tempat itu, dia tahu bahwa perjalanan masih panjang, tetapi dengan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, dia yakin bahwa lorong gelap akan tetap menjadi tempat yang dihormati dan dilindungi untuk generasi yang akan datang. Dan begitu, Adi terus menjalankan perannya dengan hati yang penuh rasa syukur dan dedikasi, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, beserta memastikan bahwa lorong gelap tetap menjadi tempat yang penuh dengan keajaiban dan makna yang mendalam. Hai semua, terima kasih ya yang sudah mendengarkan cerita horor saya. Jika kalian suka, kalian bisa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.